Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami terhadap mata kuliah pendidikan PKN di sekolah dasar dengan tutor Ibu Vica Auliananda SPD MPD. Untuk anggota kelompok 3 yaitu Maidin Syahputra Saragi, Leni Samosir, Kamila, Muhammad Kurniawan, Muhammad Paujar, dan Kasmaria Ratnasari Siahaan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai modul 4 dengan judul Konsep serta Prinsip Kepribadian Nasional, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara. Kegiatan belajar 1. Konsep dan prinsip kepribadian nasional. Keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, artinya Indonesia terdiri dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Secara horizontal seperti yang pertama perbedaan fisik dan ras. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan suku bangsa. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan agama. Perbedaan yang terakhir adalah perbedaan jenis kelamin. Kemudian, jika tadi sudah dijelaskan secara horizontal, maka selanjutnya adalah kepribadian secara vertikal. Pada bagian ini menunjukkan adanya tingkatan. Ditunjukkan dengan kualitas yang berbeda-beda. Salah satu contohnya yaitu tingkatan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, tingkatan pendidikan di Indonesia ini terdiri dari yang pertama sekolah dasar, kedua SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Latar belakang secara historis bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Kemudian perpindahan terjadi pada zaman es atau disebut dengan Quartile. Perpindahan tersebut terjadi pada daratan Kalimantan, Jawa, Sumatera yang bersatu dengan daerah Asia. Kemudian daratan Papua saat itu bergabung atau bersatu dengan Amerika. C. Keanekaragaman budaya yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Adapun yang pertama adalah kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Yang kedua, pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia, suku-suku di Indonesia, dan yang keempat adalah budaya daerah. D. Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Konsep Bhinneka Tunggal Ika lahir dilatar belakangi oleh keanekaragaman suku bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan suatu kesatuan nasional dikenal dengan istilah integrasi nasional. Dan yang E, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, pembinaan kebudayaan. F. Misi bangsa Indonesia di era global. Yang pertama, memiliki misi pengalaman Pancasila secara konsisten. Yang kedua, penegakan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman ajaran agama. Yang keempat, menjalin kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. Yang kelima, perwujudan sistem hukum nasional.
Yang keenam, perwujudan kehidupan sosial budaya. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional. Yang kedelapan, perwujudan ekonomi daerah. Yang kesembilan, perwujudan kesejahteraan rakyat. Kesepuluh, perwujudan aparat profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ke-11, perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis. Yang ke-12, perwujudan politik luar negeri yang berdaulat. Kegiatan belajar 2. Konsep dan prinsip semangat kebangsaan. A. Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa. Dalam istilah bahasa Indonesia, nation berarti bangsa yang digunakan untuk terjemahan ras atau res dan folk. Adapun unsur-unsur yang merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain berikut ini. 1. Persamaan asal keturunan bangsa atau etnik. 2. Persamaan pola kebudayaan. 3. Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan nama khas tanah air. 4. Persamaan nasib kesejahteraannya. 5. Persamaan cita-cita. B. Menunjukkan semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme. 1. Bangsa Indonesia berpandangan A. Monodualistik, B. Monopolaris, C. Integralistik, kebersamaan kekeluargaan. 2. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita untuk mengakui keanekaragaman bangsa Indonesia, baik dari suku bangsa, bahasa, agama. Hal ini mewajibkan kita untuk tetap bersatu atau tunggal ika sebagai bangsa Indonesia. C. Paham yang bertentangan dengan nasionalisme, sukrisme, chauvinisme, ekstremisme, kedaerahan. D. Patriotisme mengandung makna yang dalam bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. 2. Merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. 3. Merupakan alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Hubungan patriotisme dengan cinta tanah air atau kebangsaan antara lain. 1. Patriotisme mencerminkan dari rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Yang kedua, patriotisme melandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, patriotisme mendorong tumbuhnya semangat mengutamakan kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketiga, patriotisme memotivasi munculnya semangat rela berkorban untuk kepentingan umum bangsa dan negara. 5. Merupakan alat untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keenam, patriotisme merupakan bukti rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang ketujuh, patriotisme mendorong tumbuhnya semangat pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dan yang terakhir, patriotisme mendorong tumbuhnya kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai semangat kebangsaan. 1. Nilai persatuan. 2. Nilai kecintaan. 3. Nilai kebangsaan. 4. Nilai pengorbanan. Sikap dan perilaku yang merugikan nilai-nilai nasionalisme yang pertama, kemiskinan, kesenjangan sosial dan keterbelakangan. 2. Korupsi, kolusi, nepotisme, pencemaran lingkungan. 3. Apatisme, ketidakpedulian sosial dan ketergantungan. 4. Kemerosotan nilai upacara, nilai seni dan kemerosotan sejarah. 5. Kecenderungan meniru budaya asing yang mementingkan unsur keduniaan dan pergaulan bebas. 6. Kurang percaya terhadap ketegasan peraturan dan peradilan hukum yang berlaku. Kegiatan belajar 3 yaitu konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Yang A yaitu konsep serta prinsip cinta tanah air. Nah, yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air.
Yang A yaitu cinta tanah air dan hubungannya dengan sila-sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila memiliki 5 sila, sehingga nilai-nilainya yaitu nilai cinta tanah air, nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B yaitu tinjauan beberapa aspek tuntunan tingkah laku. Ada aspek sosial, aspek budaya dan adat istiadat, ada aspek Hankamnas yaitu pertahanan dan keamanan nasional. Yang C yaitu pengamalan dan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa. Nah, dapat kita terapkan pada 4 lingkungan, yaitu yang pertama itu lingkungan keluarga, yang kedua itu lingkungan sekolah, yang ketiga itu lingkungan masyarakat, dan yang keempat itu lingkungan pekerjaan. Yang D yaitu cara menanamkan tingkah laku cinta tanah air dan bangsa, yaitu melalui keteladanan dan pembinaan. Nilai budi pekerti cinta tanah air yaitu nilai rasa memiliki, setia, rela berkorban, pengabdian, amanah, disiplin, bersyukur, dan berhati lembut. Upaya dan prinsip bela negara. Upaya untuk usaha pembelaan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai cara, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, pengabdian sesuai profesi kita masing-masing. Itulah salah satu wujud usaha membela negara. Nah, peraturan-peraturan tentang wajib bela negara yaitu melalui MPR nomor 4 MPR 1973 tentang GBHN, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara Indonesia, Undang-Undang nomor 1 tahun 1988 tentang realisasi undang-undang diselenggarakan PBN tingkat sekolah dan pendidikan kewirausahaan untuk pendidikan tinggi, dan banyak lagi ya peraturan undang-undangnya. Nah, tindakan untuk mewujudkan upaya membela negara yaitu ikut serta dalam membela negara, mewujudkan kekuatan pertahanan dan keamanan, upaya peningkatan pertahanan dan keamanan. Partisipasi dalam usaha membela negara di lingkungan yaitu ada di lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga, setiap keluarga memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, ya. Ada hak sebagai anak kepada ayah, sebagai orang tua. Nah, itu artinya. Nah, di dalam sekolah itu, kalau di lingkungan sekolah itu ada guru, ada siswa, ada staf usaha. Nah, biarlah melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Nah, itu bagian dari partisipasi. Berikutnya, sebagai masyarakat dan negara, ya kita peduli terhadap bidang politik, bidang hukum, bidang sosial budaya, pertahanan, dan keamanan terhadap alam juga. Kita harus, itu merupakan partisipasi dalam usaha membela negara, dan banyak lagi. Demikianlah pemaparan makalah dari kelompok kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.